Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sebelum kita mulai acara, dimohon untuk dapat membuka kameranya, karena acara akan segera kita mulai. Oleh karena itu, dimohon untuk Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semuanya untuk dapat membuka kameranya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Sekretaris Biro Cimahi, Bersuah Yunias Kedenkas PhD, yang terhormat para unsur pimpinan Sekretaris Biro Cimahi, dan selamat datang Bapak Ari, narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa, dan tentunya selamat datang untuk Bapak Ibu dosen Sekretaris Biro Cimahi, dan juga tidak lupa kepada mahasiswa hebat Sekretaris Biro Cimahi. Alhamdulillah, sekarang kita mengenai kegiatan podcast hari ini, jadi kita membaca basmalah bersama-sama. Dan untuk acara ini berkah, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Gibran. Kepada Saudara Gibran, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أهزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gibran. Bapak perlu diketahui bahwa Gibran ini adalah mahasiswa S1 Keperawatan tingkat 2 dan aktif di UPI dan juga menjuarai juara tahfidz berpelajaran harapan tahfidz. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, mungkin kita langsung saja Pak, kita bincang santai Pak tentang liburnya Budi Rasulullah nih Pak. Tapi sebelum itu mungkin ada takutnya ada mahasiswa-mahasiswa yang belum tahu Bapak nih. Ya, boleh dong Pak, kita perkenalan dulu Pak sedikit aja tentang Bapak. Mahasiswa itu insya Allah ya. Siapa tahu ada penonton dari Maluku kan kita tahu. Saya Muhammad Arif Nurdiansyah, saya dari Al-Ari. Kesibukan Bapak selain menjadi Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Dosen
Apa dulu? Saya yang ketiga Indonesia Perbuatan enggak? Indonesia Oke, baik. Mungkin langsung saja tentang buburnya Bu Rasulullah. Tapi Pak, mungkin bisa dijelaskan sih. Tapi sebenarnya apa sih Pak? Ya, itu akan lebih bagus yang menjawabnya pendiri budi luhur ya sebetulnya. Tapi kalau saya membaca dari literatur-literatur, kemudian juga apa ya, KBB, kita lihat KBBI ya. Boleh. Di KBBI itu budi itu apa sih? Budi luhur. Budi itu kalau tadi saya sempat baca sedikit ya. Budi itu kecerdasan, pemikiran, batin dan sebagainya ya. Nah, berarti kalau disambungkan dengan kata luhur, berarti di sini adalah satu kondisi apa ya, kejiwaan, batin yang di sana ada apa ya, sifat-sifat luhur di dalamnya. Luhur itu ya agung, tinggi dan sebagainya. Nah, jadi kurang lebih kalau berdasarkan definisi di buku-buku atau mungkin di Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti itu. Ada juga yang mendefinisikan, masih di KBBI juga ada definisi selanjutnya itu ke perilaku. Jadi apa ya? Karena kalau jiwa kan nggak kelihatan ya. Sehingga bagaimana kita bisa mengukur jiwa, bagaimana tadi kita bisa mengukur luhurnya sebuah budi ya dari perilakunya. Nah, sehingga nyambung lah. Jadi antara akal, rohani, jasad, atau kalau saat ini kognitif, afektif, psikomotor itu menjadi apa ya, satu kesatuan. Kalau bahasa yang kerennya pengetahuan, sikap, perilaku. Itu satu kesatuan menjadi sebuah budi yang luhur. Kalau pengetahuannya bagus, sikapnya bagus, perilakunya bagus, ya itulah budi luhur. Budi luhur, oke, Masya Allah ya Pak. Terus nih Pak, berbicara luhurnya budi Rasul, ada nggak sih Pak budi luhurnya Rasulullah yang bisa kita terapkan sebagai manusia biasa ini Pak? Ya. Betul, betul. Sebetulnya ini nanti rencana saya Ibu Dedeh ya, sama Ibu Dina, kita ingin bikin buku nanti rencananya. Mudah-mudahan dikabulkan, mudah-mudahan jadi ya. Kita mau bikin buku, judulnya ini. Luhurnya Budi Rasulullah. Isinya ini rencananya ini berupa cuplikan-cuplikan, potongan-potongan kisah-kisah Rasulullah yang menggambarkan akhlak Rasulullah yang begitu tinggi. Jadi kalau mau didefinisikan dalam bahasa Arab bisa jadi ya, budi itu akhlak berarti. Akhlaknya Rasulullah. Sehingga apa sih akhlak Rasulullah? Apa saja sih yang bisa kita tiru dari Rasulullah? Banyak sebetulnya. Nanti saya ingin kasih satu dalil. Itu di Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Saya yakin ini sudah banyak yang hafal ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Hafal? Insya Allah kan sudah sangat familiar lah ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Di ayat yang lain di Quran surat Al-Qalam, Quran surat Al-Qalam ayat 4 atau ayat 5 ya, saya lupa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada dirimu engkau memiliki akhlak yang agung. Allah sendiri yang menyampaikan. Nah, jadi pasti pada diri Rasulullah terdapat akhlak yang luhur, budi yang luhur. Kalau dalam bahasa Rasulullah sendiri itu akhlakul karimah. Karena Rasulullah sendiri diutus innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak. Mungkin itu overview ya. Nah, tinggal nanti kita satu-satunya apa aja sih akhlak Rasulullah yang bisa kita tiru. Tapi sebelum ke sana seperti ini mungkin Mbak Sri ya. Banyak Sri ya di sini. Banyak sebenarnya. Ya. S-nya diganti A jadi Ari. Oh, betul. Ya. Yang jadi pertanyaan begini, sudahkah kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan sehingga kita bisa akan
akan menjadikan setiap gerak langkah, contoh-contoh yang dilakukan Rasulullah itu jadi contoh buat kita. Ya, cuman pertanyaannya, sudahkah kita menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah? Boleh saya jelasin konteks ayat tadi yang Boleh, Pak. kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Eh, Kalau secara bahasa, laqad kana. Jadi laqad itu sungguh telah ada. Kalau di terjemahan ya. Waktu itu saya ngobrol dengan ahli bahasa Arab ya. Dia juga senang dengan kajian-kajian tafsir. Nanya, tahu nggak artinya laqad itu apa? Ya sungguh. Kata sungguh saja itu tidak cukup. Jadi contohnya begini. Jadi ini diilustrasikan. Kata laqad itu diilustrasikannya seperti ini. Oh, ini ada cowok ganteng. Ada cowok ganteng. Kita lihat. Nah, akhirnya saya melihat cowok ganteng tersebut. Lewatlah cowok ganteng. Set. Oh, benar ganteng. Benar. Sungguh dia ganteng. Ganteng. Sungguh dia ganteng. Nah, kata sungguh dia ganteng ketika saya pertama kali melihat itu tidak sampai kata lakon. Jadi tidak cukup untuk memenuhi kata lakon kan. Sehingga saya butuh untuk memastikan lagi, betul nggak dia teh ganteng? Karena saya baru melihat satu sisi. Baru ngelewat gitu kan. Oh. 1 jam berikutnya dia balik lagi dengan sisi yang berbeda. Oh ya ganteng juga. Gitu. Sungguh dia ganteng. Karena saya sudah melihat 2 kali sisi. Tapi itu juga belum cukup untuk sampai dikatakan lakon. Karena kita belum lihat dari atas. Kita belum lihat dari bawah. Kita belum lihat dari depan secara utuh. Kita belum lihat dari belakang secara utuh. Kita belum lihat dalamannya seperti apa. Kita belum lihat perilaku sehari-harinya seperti apa. Sehingga butuh satu proses yang panjang untuk bisa memastikan, oh betul dia itu ganteng fisiknya, ganteng luar dalamnya, ganteng jiwanya, ganteng perilaku, dan sebagainya. Nah, seandainya ini sudah sampai lengkap saya melihat, baru saya pastikan, sungguh dia tuh betul-betul ganteng. Itu juga belum cukup. Belum cukup sampai dikatakan lakon. Karena apa? Yang melihatnya saya. Saya seorang yang tidak ganteng. Makanya, belum tentu. Sehingga kalau Rasulullah ini dikatakan lakon, yang bilangnya siapa? Yang bilang ini siapa? Yang bilang, sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah. Yang bilang itu siapa? Orang yang melihatnya. Enggak, ini ayat Quran kan? Berarti yang bilang itu siapa? Allah. Allah. Allah itu lebih dari Rasulullah nggak? Iya. Ya lebih. Lebih. Allah itu lebih dari segala-galanya. Allah di atas segala-galanya. Dan Allah yang di atas segala-galanya mengatakan, oh ini ada orang yang baik. Oh ini ada orang yang patut harus Anda jadikan contoh. Sehingga kalau ada orang yang tidak menjadikan Rasulullah contoh, akan dijawab juga sama Allah, sungguh terlalu. Itu. Sungguh keterlaluan kamu ini, saya sudah rekomendasikan, sudah saya endorse, ini Allah yang mengendorse-nya, Allah yang merekomendasikannya, ini orang yang harus Anda contoh, dan kita tidak mencontohnya. Keterlaluan kita. Seolah-olah kita tidak percaya sama Allah. Gitu maksudnya. Jadi, sudahkah kita menjadikan Rasulullah sebagai contoh? Ya itu, kalau kita tidak mau menjadikan Rasulullah sebagai contoh, keterlaluan. Kan ancamannya adalah, kan ayatnya ini ada lanjutannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha, bagi mereka yang mengharapkan Allah. Dalam maksudnya di sini adalah bagi mereka yang mengharapkan ridha Allah. Wal yaumal akhira, dan mereka yang mengharapkan keselamatan di hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan yang mereka senantiasa mengingat-ingat Allah. Jadi kalau mereka tidak menjadikan, atau kita tidak menjadikan Rasulullah uswah hasanah, maka pasti kita akan tidak mendapatkan ridha Allah. Pasti kita akan celaka nanti di akhirat. Pasti kita dalam kehidupan akan selalu tidak ingat kepada Allah. Ya, itu. Jadi, yaitu Allah yang merekomendasikan, dan pasti inilah satu-satunya contoh. Gitu. Masya Allah ya, sangat luhurnya budi Rasulullah nih Pak. Tapi kadang sebagian mungkin tidak pernah tahu tentang adanya luhurnya budi Rasulullah nih Pak. Betul. Adakah contoh kecil
luhurnya budi Rasulullah yang bisa kita jadikan apa ya Pak maksudnya Ya tadi suri eh, tauladan tadi, ya, hanya ya suri contoh yang tauladan. tadi, betul. eh Harusnya sih banyak yang tahu karena anak Hmm. TK aja sekarang kan banyak Hmm. yang belajar kan. Apa sih akhlak Rasulullah? Keluhuran budi Rasulullah itu Hmm. apa? Ya kita ambil saja contohnya akhlak ya, akhlak Rasulullah. Akhlak. Ada 4 akhlak Rasulullah yang ini wajib kita tiru. Yang pertama itu sidik. Sidik. Sidik itu benar. Hmm. Rasulullah itu orang yang benar. Dari atas, dari bawah, dari ucapannya, dari perilakunya, dari jiwanya, benar. Semuanya benar. Kenapa benar? Semua yang dilakukan oleh Rasulullah, semua yang diucapkan oleh Rasulullah, semua perbuatan dari A sampai Z-nya, perbuatan dari ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul sampai wafatnya Rasulullah, semuanya ada di dalam ayatnya ini begini, wama yang tiku anil hawa. Jadi apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu bukan dari hawanya, bukan dari pemikirannya, bukan dari nafsunya, bukan dari ide-ide akalnya saja. In huwa illa wahyu yuha. Maka sesungguhnya yang dia ucapkan, yang dia lakukan itu semata-mata adalah wahyu. Jadi pasti benar orangnya itu. Yang dikatakannya adalah wahyu, yang dilakukannya itu sumbernya dari wahyu. Wahyu itu berarti kan dari Allah. Karena di ayat yang lain, al-haqqu mirabbik, kebenaran itu milik Allah. Jadi kebenaran itu milik Rabbnya, mirip Rabb kita, milik Allah. Dan Rasulullah melakukan segala sesuatu yang memang keluarnya dari Allah. Melakukan sesuatu yang perintahnya langsung dari Allah. Orang pasti benar. Dimanapun, kapanpun, siapapun, ketemu dengan siapapun, seperti itu. Karena begini, ada ini akhlak yang kedua, yaitu akhlak amanah. Sidik, amanah, tabligh, fatonah kan ya. Ada akhlak yang kedua itu amanah. Amanahnya Rasulullah itu apa ya? Amanah yang bukan pencitraan. Karena sejak Rasulullah masih kecil saja, kemudian terus berkembang sampai dewasa, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, sudah dikenal oleh masyarakat sebagai Al-Amin. Dipercaya, amanah. Sehingga mau kapanpun, dimanapun, ketemu dengan siapapun, kepada siapapun, dia akan amanah. Rasul itu pasti amanah. Nah, contoh begini. Saya ada Ibu Sri ya, saya titip barang. Tolong ini barang ini sampaikan ke Ibu Kaprodi D3 misalnya. Ibu Sri mengantarkan barangnya aman, utuh, selamat sampai ke tujuan. Apakah dikatakan Ibu Sri itu berakhlak amanah? Amanah. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Tapi berperilaku amanah, ya. Oh. Saat itu, ketika dititipkan barang sampai ke tujuan, utuh, tidak rusak, bahkan ya sampai sesuai dengan maksud, saat itu Ibu berperilaku Amanah. Tapi apakah sudah menjadi akhlak? Belum Belum. tentu. Harus diuji dulu. Apakah setiap saya memberikan sesuatu itu akan teruji seperti itu? Atau bisa jadi suatu saat, nggak nyampe juga. Oh, berarti kan tidak. Nah, kalau Rasul mah sudah teruji. Dari awal hidupnya, dari awal diangkat menjadi Rasul, sampai dengan wafatnya, amanah. Dengan siapapun. Mau dengan orang kafir sekalipun, Rasulullah menjaga amanah. Tahu buktinya? Ada buktinya loh. Jadi jangan dibayangkan Rasulullah itu hanya dengan umat-umat Islam saja amanahnya. Iya, iya. Dengan orang kafir sekalipun, Rasulullah menjaga amanah. Contoh, orang-orang kafir Quraisy saat itu tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul. Nggak percaya, orang gila kamu mah. Kamu nggak mungkin ini Rasul. Pokoknya gila lah ini mah. Ketika mengakui Muhammad sebagai Rasul, tidak. Tapi kalau mengakui Muhammad orangnya Al-Amin, dia masih. Makanya kalau nitipin barang, lebih percaya kepada Rasulullah daripada kepada orang-orang kafir Quraisy yang lainnya. Jadi kalau nitip barang, kalau ke Muhammad aman pasti barang.
Sampai suatu saat, pada saat Rasulullah akan hijrah nih. Kan ada kisah Ali ditugaskan untuk menggantikan Rasul ya, di kasur, di ranjangnya Rasul, menggantikan posisi Rasul, Rasulnya pergi, Ali jaga di kasur. Yang itu nanti pas orang Quraisy mau membunuh Rasul, berubah, kenapa jadi Ali? Rasulnya di mana gitu, udah pergi. Nah, ternyata selain Rasul memberikan tugas kepada Ali untuk menggantikan Rasul di ranjang, ada tugas tambahannya, yaitu mengembalikan semua barang-barang yang dititipkan oleh masyarakat Quraisy saat itu, dititipkan ke Rasul, itu tolong dikembalikan sama Ali. Jadi, dan barang yang dikembalikan itu utuh, tidak diambil sedikit pun, tidak dikacoceng lah bahasa Sunda, nggak ada, utuh. Nah, itulah bukti bahwa Rasulullah amanah kepada siapapun, bahkan kepada orang kafir sekalipun, bahkan kepada musuhnya sekalipun. Jadi, terbukti amanahnya. Nah, yang ketiganya tabligh. Tabligh itu menyampaikan dari Allah A pasti sampainya A. Dari Allah B sampainya B. Dari Allah C sampainya C. Utuh. Makanya di akhir menjelang wafatnya Rasulullah pada Haji Wada, ditanya oleh Rasulullah kepada umatnya, "Sudahkah aku menyampaikan pesan-pesan dari Allah kepada kalian semua?" "Sudah ya Rasulullah." Alhamdulillah, kalian menjadi saksi. Nah, itu membuktikan bahwa Rasulullah orangnya tabligh, selalu menyampaikan. Yang terakhir, fatonah, cerdas. Cerdasnya juga cerdas level tinggi ya. Nah, kalau kita cerdasnya apa ya? Ya sebatas mungkin tahu, pintar dan sebagainya, tapi Rasulullah itu sudah piawai. Cerdas berstrategi, cerdas berpolitik, cerdas ilmunya cerdas. Pokoknya cerdas. Nah, itulah Rasulullah. Itu yang harus kita tiru. Masya Allah ya, sangat luar biasa Rasulullah ini, itu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah ya Pak, Masya Allah. Tapi mengenai cerdas nih Pak, bagaimana sih agar kita selalu cerdas gitu Pak? Bagaimana agar selalu cerdas? Iya, bagaimana agar kita selalu cerdas? Ya seperti itu. Cerdas. Cerdas, iya. Kalau tadi ya, kita harus menjadikan Rasul sebagai contoh. Sebagai contoh. Maka cerdas saja tidak cukup. Cerdas itu harus diawali dari sidiknya dulu. Harus benar. Dari awal dulu ya, Ya, Pak? dari awalnya. Maka dasarnya kita cerdas itu apa? Apakah sumber-sumber yang kita sampaikan ini adalah sumber-sumber kebenaran? Tapi apakah boleh juga kita menggunakan sumber-sumber yang lain sebagai ilmu kita, contohnya? Ya boleh-boleh saja, tapi yang menjadi dasarnya apa? Contoh ini sebagai mahasiswa atau sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai dosen yang katanya ini kalangan akademisi, katanya ya. Tapi kita buktikan saja, betul tidak ini mahasiswa dan dosen itu kalangan akademisi. Yang jelas sebagai kalangan akademisi harus menjadikan setiap ucapannya itu punya dasar. Setiap yang disampaikan itu punya data, ada dasarnya, ada bukti evidence base-nya, tidak omdo, tidak omong kosong, tidak ngomong yang tidak jelas sumbernya. Ini yang pertama. Nah, kita tentu sebagai kalangan akademisi harus jelas sumbernya. Dan kalau saya sebagai umat Islam, maka sumber yang pertama yang menjadi dasar ketika saya berbicara, pertama harus Quran. Harus Quran dulu. Yang kedua, baru sunnah. Dalam hal ini bisa jadi hadis-hadis. Hadis-hadis Rasulullah, hadis-hadis sahih, yang itu bisa merupakan ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, atau persetujuan Rasulullah. Jadi ada sahabat, ini bukan ucapan, ini bukan perbuatan Rasul, tapi ada sahabat yang melakukan dan Rasulullah menyetujuinya. Nah, itulah termasuk kategori hadis sahih. Nah, jika Quran dan hadis ini sudah kita jadikan sebagai dasar, sebagai dasar ucapan, dasar perilaku kita, kemudian ada tambahan-tambahan lain sebagai bukti-bukti penguat, sebagai memperluas wawasannya, dan itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka ketika kita terus membangun pemahaman kita yang seperti itu, disitulah akan muncul kecerdasan. Karena kecerdasan itu sendiri sejatinya tidak lahir dari kita pribadi. Cerdas itu kan bukan karena kita sering baca.
Apakah ketika kita baca terus langsung kita jadi pintar? Oh, belum 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 tentu. tentu. Apakah kita sering baca kemudian jadi pintar, jadi Ya. kita banyak tahu? Enggak juga. Rasulullah saja ditegur kan, la tuharik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau terburu-buru menggerakkan lidahmu untuk menguasai Quran, untuk menguasai ayat-ayat gitu. Itu Quran surat Al-Qiyamah. La tuharik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Karena sesungguhnya Allah lah yang akan mengumpulkan Quran itu di dalam dirimu, di dalam jiwamu. Nah, jadi sesungguhnya ilmu itu, kecerdasan itu Allah akan anugerahkan kepada kita. Berarti bagaimana agar kita mendapatkan anugerah kecerdasan dari Allah? Ya tadi, dasarnya harus benar. Sumbernya harus benar. Harus dasarnya Quran dan Sunnah. Kemudian ilmu-ilmu tambahannya, sumber-sumber tambahannya yang memang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Tidak bertentangan dengan Tauhid. Ya, kalau bisa seperti itu, kita akan mendapatkan anugerah kecerdasan dari Allah. Anugerah. Jadi cerdasnya yang memang dikasih sama Allah. Bukan cerdas itu hasil dari usaha. Oh, pemikiran, kemudian sering baca. Karena saya sering baca. Karena saya sering debat. Karena saya sering diskusi, ketemu dengan profesor dan sebagainya. Saya jadi cerdas. Itu musyrik itu. Karena yang sejatinya yang memberikan kecerdasan kepada kita, Allah, bukan profesor. Bukan. Dari Allah ya Pak ya, Betul. kecerdasan langsung turun dari Allah. Oke nih Pak, mungkin cara mengaplikasikan sifat Rasulullah nih terhadap kayak mahasiswa-mahasiswa dan tenaga pendidikan Betul, ya, seperti apa ya. Pak? Nah, ini jadi PR besar buat kita ya. Kadang saya suka sedih gitu. Nanya ke mahasiswa, eh, tahu siapa anak Rasulullah? Tahu siapa anak Rasulullah? Ngeblank Pak. Nah, kan nggak tahu kan? Ngeblank oh. Siapa istri Rasulullah yang pertama? Saya tahunya Siti Khadijah aja nih, Pak. Pasti tahu. Istri Iya. pertama Rasulullah tahu. Siapa istri Rasulullah yang kedua? Masya Allah ngeblank ya. Ada yang tahu di sini istri Rasulullah yang kedua? Ibu tahu. Siapa, Bu? Itu yang gadis teh Itu Siti Aisyah yang gadis. Istri Rasulullah yang dinikahi gadis itu cuma Siti Aisyah. Dari semua istri Rasul yang gadis itu hanya Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah juga bukan istri yang kedua. Ternyata Aisyah itu istri yang ketiga. Nah, yang kedua siapa? Kan banyak yang nggak tahu ternyata. Ya betul, saya Siti Saudah kan yang kedua. Sauda. Nah, jadi ini kadang saya suka sedih, miris gitu. Seharusnya kita menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah, sebagai contoh, tapi sejarahnya saja, kisahnya saja kita banyak yang nggak tahu. Iya, betul. Sudah khatamkah kita baca Sirah Nabawiyah? Sirah Nabawiyah itu ya kisah perjalanan Rasulullah. Pernah baca? Belum, Pak. Pernah nemu judulnya itu buku? Belum pernah sepertinya. Ya, jadi bagaimana caranya kita bisa mengakhlaki sifat-sifat Rasulullah, bisa mengakhlaki akhlaknya Rasulullah? Ya pertama kenali dulu Rasulnya, kenal nggak? Gitu. Jangan-jangan kitanya juga nggak kenal. Tidak kenal. Jadi kalau tadi ayatnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, maka syarat yang pertama kenali dulu Rasulnya. Kenal enggak? Kalau nggak kenal, ya usaha kita bagaimana mencari sumber-sumber yang di sana ada penjelasan tentang siapa sih Rasulullah. Banyak, ada buku-buku Sirah Nabawiyah. Nah, Sirah Nabawiyah ini pengarangnya juga sudah banyak, penulisnya banyak, macam-macam. Ada dari aspek politik, ada dari aspek kebudayaan dilihatnya, ada yang dilihat dari aspek sejarah murni. Banyak. Ada yang 12 buku, itu ingat saya dulu bacanya waktu masih SMA. Itu judulnya itu Kelengkapan Tarikh. Karyanya Munawar Khalil. Munawar Khalil itu bikinnya 12 buku. Buku pertama itu belum berbicara tentang Rasulullah, itu baru berbicara latar belakang budaya masyarakat sebelum Rasulullah lahir. Nanti buku ke-12 itu berbicara tentang simpulan-simpulan. Buku kedua sampai buku ke-11, nah itu perjalanan.
Saya ingat dulu dikasih sama Ketua MUI Jawa Barat, Kota Bandung, dikasih bukunya waktu saya masih SMA, itu Pak Miftah Farid. Karena saya waktu itu Ketua DKM SMA 2 Bandung, beliau Pak Miftah Farid itu sebagai Ketua MUI Kota Bandung ngasih buku, wah Masya Allah, lengkap 12 buku karya Munawar Khalil, kelengkapan tarikh itu perjalanan Nabi. Ditambah satu buku itu karya Khalid Muhammad Khalid tentang 60 karakteristik 60 sahabat Rasulullah. Nah, sok kenal nggak siapa saja sahabat Rasulullah? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu yang saya tahu. Nah, cuma segitu. Ada yang terkenal. Bahkan ada 4 yang paling utama, yaitu tadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada yang dijamin masuk surga, 10 dijamin masuk surga. 4 orang yang tadi masuk plus 6. Tahu orang-orangnya yang dijamin masuk surga? Nah, jadi bagaimana ya kita menjadikan Rasulullah sebagai contoh, bagaimana kita bisa mengakhlaki sifat-sifat Rasulullah, bagaimana luhurnya budi Rasulullah itu bisa ada di dalam diri kita, kalau kitanya sendiri nggak kenal. Bacanya saja nggak pernah. Atau baca cuplikan-cuplikan saja nggak pernah. Atau nonton YouTube tuh sekarang nih. Nonton YouTube yang isinya kisah-kisah Rasul saja nggak pernah. Kan kita lebih asik nonton K-pop ya gitu, anu garis opa-opa ganteng, teteh-teteh gelis di Korea. Tapi mendengarkan kisah Rasulullah saja asing. Jangan-jangan nanti kita ngaku-ngaku umatnya Rasul, pas di akhirat cek Rasul, Jadi aku ya Pak ya. kalian bukan umatku, kenal saja tidak, gitu. Aduh, ngeri kalau sudah gitu mah. Siap kalau gitu teh. Enggak malu. Di Astagfirullahaladzim. sini kita ngaku, wah saya mah umat Rasul. Pas di akhirat teh. Nggak Siapa kenal. ini kata Rasul teh? Itu kamu. Kumaha gitu. Jadi gitu, kenali dulu Rasul. Baik. Ini mungkin Pak untuk mengaplikasikan sifat Rasulullah untuk mahasiswa di tempat praktik nih Pak. Seperti apa? Oke, betul ya. Gini, Rasulullah itu punya jiwa yang welas asih, Kelas. pemaaf, murah, sangat murah hati, lembut, peduli. Bahkan pedulinya Rasulullah itu sebelum diangkat jadi Rasul sudah orang yang sangat peduli kepada orang-orang yang lemah, sangat peduli kepada orang-orang lemah yang dizolimi, sangat peduli kepada orang-orang miskin. Itu belum jadi nabi, belum jadi rasul. Bahkan pada saat usia 20 tahun beliau pernah aktif dalam sebuah kegiatan sosial lah ya, namanya itu Hilful Fudul. Itu adalah sebuah mirip-mirip LSM mungkin ya, atau gerakan sosial masyarakat yang peduli terhadap penindasan warga-warga sipil pasca perang. Karena ketika Rasulullah usia 15 tahun itu terjadi perang namanya Perang Fijar, yang itu banyak dampak dari perang tersebut dan banyak yang tertindas. Nah, dari situlah Rasulullah bersama dengan orang-orang yang lempeng-lempeng, karena kan di Mekah saat itu zaman jahiliyah banyak yang belok-belok ya gitu, banyak yang mengkol-mengkol. Nah, ini Rasulullah berkumpul dengan orang-orang yang lempeng-lempeng, itu disebutnya dengan kelompok Hanifiyah yang lurus. Termasuk di dalamnya ada Abu Bakar. Abu Bakar itu termasuk golongan Hanif, lurus. Utsman itu golongan yang Hanif. Berkumpul di sana dalam Hilful Fudul, peduli terhadap orang-orang yang tertindas, peduli terhadap orang-orang yang lemah. Nah, jiwa itu juga yang harus ada di dalam diri kita. Bahkan kan di budi luhur, kita mengambil esensi nilai kebudiluhuran itu dari poin yang pertama. Kan yang pertama itu peduli, kan gitu. Nah, itulah akhlak Rasulullah, punya jiwa peduli yang sangat tinggi. Jadi, kalau kitanya sudah tidak pedulian, jangan jadi perawat. Jangan jadi bidan. Karena esensi dari perawat itu sendiri adalah caring, kan? Caring itu apa? Peduli. Bukan peduli amat, kan? Gitu. Peduli amat itu peduli, kan? Gitu maksudnya. Tapi harus sangat peduli. Ya. Karena itu sejatinya perawat itu memiliki jiwa peduli yang sangat tinggi.
Nah, apalagi dengan orang-orang yang lemah, dengan orang-orang yang miskin, dengan orang-orang yang sakit, apalagi. Rasulullah kan gini, kalau Rasulullah beres sholat selalu balik badan kan. Sering bertanya begini, adakah orang yang meninggal yang perlu aku layat? Atau adakah orang yang sakit yang perlu aku tengok? Selalu begitu, beres sholat. Dan begitunya itu, menengok orang yang sakit, membantu orang yang miskin, itu ya ini kembali lagi, aslinya akhlak Rasulullah itu karena kepada siapapun. Ada kisah ketika Rasulullah ngasih makan orang Yahudi, orang kafir. Kalau orang Muslim ya pastilah ya. Iya. Tapi ini ada orang Yahudi, kafir, buta, aki-aki. Itu selalu disuapi oleh Rasulullah. Bahkan ketika masih di Mekah, Rasulullah lewat, ludahi. Rasulullah lewat, diludahi. Suatu saat yang meludahinya kan sakit kan. Nggak ada lagi yang nengok. Iya. Cuman Rasul yang nengok. Nah, jadi ya itulah akhlak Rasulullah. Peduli kepada siapapun. Dan itu jiwa yang harus dimiliki oleh perawat. Siapapun, selama dia sakit, dia butuh pertolongan kita sebagai perawat, lakukan. Kita sebagai bidan, selama ini butuh pertolongan, kita sebagai bidan, siapapun dia, nggak peduli, tolong. Gitu. Jadi kasarnya mah, seandainya ada musuh sekalipun, musuh kita, gitu, terus dia sakit, butuh perawatan, pertolongan, ya tolong dulu. Gitu. Ya nanti badai musuhan ya nanti udah sembuh gitu ya. Tapi tolong. Ya, makanya Rasulullah kepada siapapun seperti itu. Kafir sekaligus. Pada kafir sekaligus. Walaupun ada keterangan yang lain di kisah-kisah yang lain, Rasul pun keras terhadap orang yang kafir. Kepada yang bagaimana? Yang mereka yang menyerang. Ya, jadi jangan dianggap semuanya Rasulullah itu lemah lembut. Ada Rasulullah juga sisi kerasnya dong. Yang namanya pejuang ya pasti keras dong. Sehingga jangan macam-macam jadinya. Jadi kepada orang kafir yang menyerang, ya pasti diserang lagi. Bahkan prinsip di Quran itu adalah asyidda'u alal kufar ruhamahu bainahum. Jadi keras terhadap kekufaran. Kufar itu bukan orang kafir, tapi segala bentuk kekafiran. Bisa jadi ada orang Islam yang di dalam jiwanya ada sifat-sifat kekufuran. Dan Rasulullah akan keras terhadap yang seperti itu. Terhadap pelanggaran syariat, terhadap pelanggaran hukum-hukum Allah. Keras Rasulullah di sana. Tapi secara umum Rasulullah tadi sifatnya ruhamahu bainahum, lemah lembut ke yang lain. Jadi ya itulah Rasul. Bahkan ini menunjukkan keaslian akhlaknya Rasulullah yang asyidda'u alal kufar. Pernah menyatakan begini, seandainya Fatimah binti Muhammad anakku sendiri mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Sangat keras ya. Siapapun, jadi nggak pandang bulu kan zaman sekarang mah. Ini anak saya jadi wakil, jadi ngebahas politik ya. No politik ya. Sensor. Ya kan sekarang kan zamannya nepotisme, zamannya politik dinasti dan sebagainya. Ini karena anakku ya tolong istimewakan. Rasulullah tidak. Fatimah sekalipun, seandainya Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangan. Gitu. Tegas. Gitu. Iya betul. Kayak seperti kalau di sekolah-sekolah nih Pak, ada anak nih yang bersalah tapi orang tuanya malah membela ya Pak ya. Tidak seperti itu harusnya, harus tegas gitu. Atau ada dosen karena ini anak emasnya ya kan. Ini anak kesayangannya, ini terus berbuat salah, dibela-bela. Nggak bisa ya Pak. Ini mah karena ini gitu ya. Nggak boleh ya Pak ya. Harus tetap tegas gitu. Oke Pak. Gimana sih cara menasehati mahasiswa atau tenaga kependidikan kita yang tidak punya jiwa peduli, Pak? Ini cara menasehati. Menasehati itu bisa dalam proses sesuatu masalahnya belum terjadi, dalam artian ada upaya promotif, preventif, kuratif lah ya kalau di kesehatan. Jadi upaya mencegah itu lebih utama kan. Iya. Berarti sebelum terjadi ketidakpedulian harus ditanamkan dulu terus. Jadi ada pembinaan, ada upaya-upaya rutin dari kita untuk senantiasa mengingatkan pentingnya pembinaan, pentingnya kebaikan, pentingnya peduli dan sebagainya. Terus seperti itu.
Tapi bagaimana jika ada seseorang yang sudah tepaduli we orangnya Iya. teh tepadulian gitu. Bagaimana mengingatkannya, bagaimana menyadarkannya. Atau begini, bagaimana jika sudah terjadi sesuatu pelanggaran? Bagaimana jika sudah terjadi sebuah kesalahan? Apakah langsung dicarekan? Apakah langsung Ditegur dihukum juga. dan sanksi dan Ya. sebagainya? Kalau Rasulullah itu jelas tahapannya. Rasulullah kadang dikenal sebagai orang yang tidak konsisten. Nah, ini kesalahan statement. Karena kan Rasul ada begini, ada dalil-dalil yang mengatakan begini. Apa sih amal terbaik? Nah, ada Rasul mengatakan amal terbaik itu adalah berbakti kepada orang tua. Ditanya berikutnya, apa sih amal yang terbaik? Sholat tepat waktu. Apa sih amal yang terbaik? Jihad, berperang. Kenapa sih Rasulullah tidak konsisten? Oh, ini bukan Rasulullah tidak konsisten, tapi Rasulullah berbicara dengan orang tertentu. Siapa orangnya? Kalau Rasulullah berbicara dengan orang yang tipenya seperti ini, maka tadi, amal terbaik buat kamu adalah berbakti kepada orang tua saja. Cukup. Ada orang lain yang baru, apa yang terbaik buatku ya Rasul? Sholat tepat waktu. Datang yang lain. Umar bin Khattab ini yang datang, ya Rasulullah, apa amal terbaik buatku? Jihad, berperang di sana. Karena yang datangnya Umar. Kalau Umar kan berbakti udah lewat tuh itunya levelnya. Umar harus sudah level yang tinggi. Nah, sehingga ketika kita nanti berbicara juga tentang bukan hanya kepedulian ya, tapi semua saja ya, tentang semua hal, kita berbicara dengan levelnya. Siapakah yang kita ajak bicara? Mahasiswa baru kah? Mahasiswa level 1, 2 kah? Level 3, level 4? Karyawan, usianya juga ada mungkin karyawan baru, usianya masih muda, ada karyawan yang sudah dewasa, karyawan yang sudah punya banyak anak, dan sebagainya. Pasti punya level kematangan yang berbeda-beda. Maka cara berbicaranya pun berbeda. Maka pembinaannya pun berbeda. Nah, harus sesuai dengan hal itu. Dan yang diajarkannya pun ya berbeda kan, ngajarin anak kecil dengan ngajarin orang dewasa. Kalau anak kecil kan A sampai Z-nya kan kita suapin kan. Tapi kalau anak yang sudah dewasa, diajarkan mereka untuk berpikir. Diajarkan mereka untuk bisa melakukan, mencoba, dan sebagainya. Terus kita ajarkan seperti itu sampai kepeduli ya, tadi kalau yang diharapkan adalah sebuah nilai kepedulian, atau yang kita harapkan adalah tumbuhnya akhlak-akhlak yang lain. Ya itu kita berharap berdoa saja, karena kan sejatinya hasilnya urusan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Nggak ada kewajiban harus saya menyampaikan ke Bu Sri, Ibu Sri harus nurut ke saya, belum tentu. Itu mah ya urusan Allah saja. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalaupun sudah terjadi pelanggaran, kalaupun sudah terjadi kemaksiatan, kalaupun sudah terjadi hal yang buruk dilakukan oleh teman kita atau mahasiswa kita, ada prinsip yang berikutnya. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Jadi karena rahmat Allah lah engkau jadi berlemah lembut. Dan jika engkau ini ayat selanjutnya saya tidak terlalu hafal ya. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Jadi intinya kita harus lemah lembut kepada sesama itu. Karena jika kita berlaku keras dan berhati kasar, mereka akan meninggalkanmu. Itu di dalam ayatnya seperti itu. Maka Rasulullah selalu berlemah lembut. Terus jika terjadi kesalahan, fa'fu anhum. Fa'fu anhum itu maafkan. Tidak cukup memaafkan saja. Wastaghfir lahu. Mohonkan ampun kepada Allah. Kita memaafkan dan kita memohonkan ampun. Kemudian selanjutnya wasawirhum fil amr, yaitu mengajak mereka untuk duduk bersama, ngobrol, bermusyawarah, atau dia tadi membicarakan apa-apa yang sudah diperbuat mereka. Kenapa sih Anda berbuat seperti itu? Apa sih yang mendasarinya? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Wasawirhum. Atau wasawirhum lebih luas lagi memang untuk bermusyawarah, untuk membicarakan permasalahan, untuk membicarakan solusi-solusinya. Wasawirhum fil amr. Selanjutnya, ini unik lagi. Wasawirhum fil amr, fa'idha azamta fatawakkal Allah. Maka ketika engkau sudah berazam, tawakallah. Maka kita setelah mencoba semua hal, tawakal.
setelah kita melakukan proses pembinaan, menyampaikan, mendidik, memperbaiki, mengkoreksi, setelah selesai itu semua, apa? Fatawakal Allah. Serahkan semua ke Allah. Berhasil? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Karena gimana Allah ya mau ngasih Iya. hidayah atau enggak? Gitu. Itu mungkin. Ya, mungkin. Oke nih Pak, selanjutnya bagaimana sih Pak cara menilai mahasiswa yang mungkin sudah mempunyai sifat peduli nih Pak? Cara menilainya. Gimana ya? Cara menilai. Mahasiswa yang sudah punya sifat peduli. Ya, mungkin nih, kalau ini tinggal kita melihat kan begini. Fahkum bidzahir. Jadi hukumilah seseorang itu dengan zohirnya. Kita tidak bisa menilai hati. Kita tidak bisa menilai isi pikiran. Kita tidak bisa menilai jiwa. Karena itu sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menilai sisi zohirnya. Apa yang terlihat, apa yang terindra oleh kita. Jadi bagaimana nanti mengukur anak ini sudah peduli atau tidak? Ya lihat perilakunya. Mungkin nanti kita harus membuat indikator-indikator, alat-alat ukur, bikin kegiatan-kegiatan yang memang nanti bisa melihat, oh orang ini sudah peduli atau belum ya. Dilihat nanti dari perilakunya. Walaupun itu saja sebetulnya belum cukup. Belum cukup. Karena kan kita belum melihat jiwanya. Karena kita tidak bisa melihat jiwa. Ya. Nah, untuk melihat melihat jiwa itu, melihat isi pikiran, melihat jiwa, kita harus melihat konsistensinya. Seperti tadi Rasulullah teruji konsistensinya. Ketemu siapapun, dimanapun, dengan siapapun, mau dalam kondisi begini, dalam kondisi begitu. Oh, thank you. Ini mineral ya. Tidak mendukung Zionis kan? Insya Allah tidak, Pak. Oke. Kalau Rasul kan teruji, luar dalamnya sudah teruji. Nah, bagaimana kita bisa membuat kegiatan yang banyak, kegiatan yang kontinu, konsisten, sehingga akan terlihat, oh dalam kondisi apapun si orang ini peduli. Oh dalam kondisi apapun, oh si orang ini tetap baik. Oh dalam kondisi apapun, oh si orang ini tetap jujur. Berarti harus banyak kegiatannya. Tidak bisa hanya satu kegiatan atau satu penilaian, kemudian kita menilai, oh orang ini baik. Belum. Oh orang ini jujur, belum tentu. Oh orang ini peduli, belum tentu. Harus banyak. Harus banyak. Cukup mungkin ya Pak. Oke, teman-teman mungkin tidak cuma saya yang akan mengobrol dengan ya. Pak Ari. Kita akan mengajak teman-teman untuk diskusi dan tanya jawab. Boleh yang ingin bertanya, boleh raise hand. Oke, mungkin dari Fatimah Azahra ya, boleh diperkenalkan diri dulu dan juga silakan diajukan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Bapak izin bertanya, kan tadi disebutkan bahwa kita itu harus bertindak lemah lembut dan memberikan contoh yang baik, cara yang terbaiknya gitu ya Pak. Nah, apakah ada waktu batasan gitu kita bertindak lemah lembut gitu? Misalkan sampai kapan gitu? Atau memang harus sepanjang waktu harus sabar, lemah lembut? Oh iya. Oh. Baik, terima kasih Fatimah. Luar biasa Pak jawabannya. Apakah ada batasan waktu untuk kita bersikap lemah lembut nih Pak? Iya. Kalau akhlak itu kan sudah menjadi milik diri. Iya. Kalau lemah lembut itu sudah menjadi akhlak. Jadi akhlak itu sudah menjadi karakter, bukan hanya perilaku selewat. Maka ya sampai kapanpun karakter kita lemah lembut. Jadi tidak ada batasan. Apalagi tadi ditambah sabar. Sabar ada batasnya? Untuk mungkin manusia seperti saya, ada Pak. Nggak boleh, justru sabar itu tidak boleh ada batasnya. Kan Allah menyampaikan wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kalau kita tidak sabar, maka tidak akan ditolong sama Allah. Jadi innallaha ma'a sabirin. Allah akan senantiasa selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Mau kita ditinggalin sama Allah? Oh, jangan sampai. Ya, makanya sabar itu tidak boleh ada batas. Iya. Jadi sama seperti halnya tadi. Jadi kapan
ada batasnya tidak kita lemah lembut? Nggak ada. Sampai kapanpun lemah lembut. Rasulullah gimana? Kan Rasulullah juga ada sisi keras. Itu kondisi yang lainnya. Ya. Secara karakter jiwanya Rasulullah lemah lembut, tapi kalau ada kekerasan, ada pelanggaran, ada apa ya, tindak yang menyerang umat Islam, menyerang apa ya, harga diri umat Islam, ya harus dilawan itu mah. Dan itu suatu hal yang berbeda antara lemah lembut. Jiwanya tetap lemah lembut, tapi kepada yang seperti itu ya tetap harus keras. Iya. Jadi bukan berarti lemah lembut, kemudian kita lihat ada teman kita melakukan pelanggaran lah. Pelanggaran, iya. Karena lemah lembut, antepkeun wes. Itu bukan lemah lembut, Iya. itu permisif, itu mencelakakan dia kan. Justru ketika Rasulullah kan menyampaikan, ada hadis ya, Man ra'a minkum mungkara, jika engkau melihat kemungkaran, falyughayyir biyadi, maka cegahlah dengan tanganmu. Fa illam yastati, jika kita tidak mampu, fabil lisani, dengan lisanmu, ingatkan. Fa illam yastati, jika kita tidak mampu juga, fabi qalbihi, dengan hatimu. Alladzi al-aful iman, yang begitulah yang selemah-lemahnya iman. Nah, usaha dulu gitu. Tapi jiwanya kan tetap jiwa yang lemah lembut. Iya. Jiwa yang penuh kasih sayang, jiwa yang jadi jiwa yang menjadi karakter, bukan pencitraan gitu. Kasih sayang itu, saya berlaku kasih sayang ini karena ada orang yang saya hormati, tapi ketika orang ini tidak ada, saya mah cuek-cuek gue. Bukan begitu. Jadi kalau sudah jadi karakter mah kapan manapun ketemu dengan siapapun, jiwanya jiwa yang lemah lembut, jiwanya yang penuh dengan kasih sayang. Contoh Rasulullah ketika keras kepada orang kafir, apakah karena kebencian? Tidak, karena kasih sayang, karena ingin menyelamatkan kan gitu. Sehingga memang jadi harus jadi karakter lemah lembut tuh. Jadi dan tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Tidak ada batas. Jadi kenapa Rasulullah berdakwah, mendakwahi orang-orang kafir kemudian masuk ke Islam? Karena sayang. Terus yang didakwahinya tidak masuk, malah ngelawan sehingga Abu Jahal. Ya tetap sayang dan terus mendoakan kan? Iya. Terus mendoakan sampai pada titik di sana harus terjadi pertempuran. Ya ini namanya pertempuran, masa ya, ini leher saya kan tidak. Di pertempuran yang bertempur, membunuh atau terbunuh. Ya jiwa berperang kan begitu. Nah, makanya kalau sudah urusannya perang mah, ya bagaimana caranya menang. Makanya pada saat perang Badar, Abu Jahal terbunuh di sana. Dan yang membunuhnya juga bukan Rasul. Ya. Yang membunuhnya anak muda, anak kecil. Oke, gimana Fatimah Zahra? Pertanyaannya sudah terjawab? Alhamdulillah sudah Ibu, Bapak. Terima kasih banyak. Ya, baik, sama-sama. Boleh diminum dulu ya. Bangga Bapak, bangga. Silahkan diminum terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin kita lanjutkan. Sudah ada yang resen lagi dari Ibu Rahayu. Ibu, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ari sudah banyak bercerita tentang Rasulullah. Sebagai umat Islam, Rasulullah itu adalah contoh yang baik ya, uswatun hasanah bagi kita. Dengan mencontoh akhlakul karimah, Rasulullah berarti sudah berusaha untuk menjadi insan berbudi luhur. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan teman-teman kita non-muslim, siapa contoh untuk menjadi insan berbudi luhur? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahayu atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya Pak, bagaimana dengan teman-teman non-muslim? Siapakah contoh untuk menjadi insan berbudi luhur? Begitu. Ya ini saya berbicara dalam aspek Islam ya. Ya. Tentunya. Tapi begini, Al-Quran itu kan begini. Al-Quran itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran huda linnas. Jadi Al-Quran itu adalah huda bagi nas, bukan huda lil muslimin saja. Iya. Tapi Bagi huda manusia. bagi seluruh umat manusia. Kemudian Rasulullah pun adalah rahmatan lil
Alamin. alamin. Rahmat bagi semua alam. Semua alam itu termasuk manusianya. Manusia yang mana? Ya semua, mau Islam mau kafir. Kemudian Rasulullah pun adalah uswatun hasanah. Uswah hasanah bagi siapa? Semua. Ini saya kasih contoh ya. Tahu Jean-Claude Van Damme? Bu Dedeh pasti tahu Jean-Claude Van Damme, tahu Bu? Enggak. Pak Aji tahu Jean-Claude Van Damme? Aneh. Kalau yang hidup di zaman saya, Pak Zaman Bapak. Astagfirullah, Pak Panji tahu kan Jean-Claude Van Damme? Zaman Kalau dulu ada judul filmnya itu Bloodsport. Ya, jadi tokoh utamanya itu si Jean-Claude Van Damme. Jadi dia ahli bela diri, bintang film juga, bintang film Hollywood bahkan, orang Kristen bahkan gitu. Tapi dia usianya itu sudah seusia bapak saya, bahkan mungkin lebih tua dari bapak saya. Karena ya udah tua lah Jean-Claude Van Damme itu. Tapi sampai sekarang tubuhnya itu masih fit, sterek, berotot. Jadi masih nggak kelihatan tua gitu. Di wawancara kan si Jean-Claude Van Damme itu. Kenapa kok Anda masih fit seperti ini? Silahkan nonton YouTube-nya. Itu ada YouTube-nya. Dan apa jawaban Jean-Claude Van Damme? Saya mencontoh kehidupan Nabi Muhammad. Jadi bukan buat orang Islam aja gitu. Itu si Jean-Claude Van Damme saja gitu. Kalau nggak tahu nonton film Bloodsport itu, lawannya si Chong Li, musuhnya. Jadi itu tentang kickboxer. Itu si Jean-Claude Van Damme saja menjadikan Rasulullah sebagai contoh hidupnya. Karena kalau kita mengikuti pola Nabi Muhammad, pasti sehat. Bagaimana cara makannya, bagaimana aktivitas fisiknya, pasti sehat. Dan itu ditiru oleh Van Damme. Sehat. Itu baru dari satu aspek. Ada aspek yang lain. Aduh, siapa ya ini? Banyak kan ini ilmuwan-ilmuwan ya yang mempelajari tentang akhlaknya Rasulullah. Walaupun ujung-ujungnya akhirnya banyak yang masuk Islam. Ketika, Rasulullah begini. Bahkan ada yang mempertanyakan dulu kasus ketika Rasulullah menikahi Aisyah. Kan ini yang jadi polemik bagi orang-orang orientalis, bagi musuh-musuh Islam yang tidak suka dengan Islam, menganggap bahwa Nabi Muhammad pedofil. Karena Aisyah memang dinikahi pada usia yang sangat muda. Wah, ini pedofil. Tapi bagi orang yang dipelajari, nggak ada masalah di sana. Apa masalah? Justru akhirnya jadi masuk Islam. Gitu. Nah, jadi apa ya? Bagi yang non-Muslim ya silakan orang non-Muslim mau mengambil contohnya siapa gitu ya. Misalnya orang Kristen mau menjadikan Yesus sebagai contohnya, ya enggak kan gitu. Toh bagi kita juga Yesus jadi contoh kan, walaupun semua contoh para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa terangkum ada di dalam diri Rasulullah. Bahkan kita pun diwajibkan untuk menghormati nabi-nabi sebelumnya. Bahkan Yesus pun harus kita cintai kan gitu. Nah, jadi misalnya orang Kristen ingin mencontoh Yesus sebagai panutannya, ya silakan. Mungkin orang Buddha ingin mengambil Buddha Gautama sebagai tokohnya, silahkan gitu. Bahkan kan ada di Kristen ada Bunda Teresa saat ini yang itu selalu dijadikan itu. Ya silahkan gitu. Itu bagi agama lain, tapi bagi kita umat Islam, kalau kita mengambil yang lain sebagai contoh, apakah dia lebih baik dari Rasulullah? Contoh di Indonesia ada yang membandingkan antara Nabi Muhammad dengan Soekarno, atau tidak sebanding. Jauh bahasa Sunda nama jauh melak-meluk gitu. Ini Rasulullah, ini Soekarno. Jangan dibandingkan, sudah ya Rasul saja gitu ya. Jadi kalau ada umat Islam yang menjadikan orang lain yang dipandang lebih baik dibanding Rasulullah, ya itulah tadi yang akan diancam oleh Allah. Ya, seperti itu. Baik, bagaimana Bu Rahayu untuk jawabannya sudah cukup? Makasih atas jawabannya. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin dilanjutkan ke yang lain, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semuanya, masih adakah yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita hari ini?
Kalau malu untuk bertanya boleh di kolom chatnya, pertanyaannya boleh diajukan, nanti saya akan bacakan. Diinfokan itu betul voucher. Karena akan ada rewardnya, akan ada voucher ya Bu ya. Voucher pulsa mungkin? Pulsa senilai 25.000. Jadi silakan untuk teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang akan mengajukan pertanyaannya, dipersilahkan. Untuk mahasiswa. Sambil menunggu mungkin Pak, saya teringat satu pertanyaan. Bagaimana sih cara mengatasi sering lupa Pak? Iya, kan sifat Rasulullah nggak pernah lupa mungkin ya Pak, yang tidak pernah lupa. Nah, bagaimana cara kita sebagai manusia biasa agar tidak lupa nih Pak? Rasul pernah lupa nggak? Lupa mungkin ada, tapi Pernah. tidak sesering lupa manusia biasa mungkin Pak ya. Ya, Rasul pernah lupa. Iya. Waktu itu kejadiannya pada saat sholat. Oh, saya lupa ya, apa sholat duhur atau sholat asar, yang jelas sholatnya itu sholat 4 rakaat. Kemudian berjamaah dengan lagi sholat berjamaah. Kemudian setelah beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Si makmumnya bilang, saya baru tahu ternyata sholatnya sekarang sudah berubah jadi 3 rakaat ya Rasul. Oh, 3 rakaat, baru harusnya 4. Nah, ya udah tambah lagi 1 rakaat. Rasul juga ternyata pernah lupa. Tapi inilah bedanya lupanya Rasul dengan lupanya kita ya. Iya. Kalau lupanya Rasul pada sholat-sholat itu adalah memang ditakdirkan oleh Allah, dipaksa oleh Allah untuk lupa. Memang harus lupa saat itu. Karena apa? Allah sangat tahu bahwa umatnya Rasulullah nanti itu banyak yang pelupa. Kita sholat suka lupa rakaat nggak? Lupa. Suka kan? Suka. Apalagi kalau sholatnya sendiri kan. Maka dikasih contoh, kalau kita lupa rakaat, nah itu Rasulullah melakukan apa? Dan lupanya Rasulullah dalam rakaat itu cuma sekali itu. Pernah Rasulullah kesiangan subuh? Subrang? Pernah Rasulullah juga subuh kesiangan. Jadi beres perjalanan, habis perang, istirahat di sebuah lembah, di tenda gitu ya. Dan itu menjelang subuh. Sudah sangat lelah, nitip ke Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, engkau berjaga saat ini dan kami semua akan tidur. Bangunkan kami pada saat subuh. Tidur. Ya Ali ge capek berenya, Ali bin Abi Thalibnya juga capek, lelah, dan sampai akhirnya pun tertidur. Semuanya bangun siang kan semuanya. Ali, bukankah aku sudah titip kepadamu untuk membangunkan kita semua? Cina, ya Rasulullah, apa yang terjadi kepadamu juga terjadi kepadaku. Sami abg subuh keberangan gitu. Ya sudah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya sholat subuh di sana, bahkan sholat rawatib qobla subuhnya tetap dilakukan, sholat subuhnya juga dilakukan. Ini pun adalah yang apa ya? Ya ditakdirkan oleh Allah. Dipaksa Rasulullah agar kesiangan. Karena Allah tahu umatnya Rasulullah di masa yang akan datang banyak yang subuhnya kesiangan. Nah, apa yang dilakukan kalau subuh kita kesiangan? Ya tetap sholat gitu. Mau jam berapapun Pak. Betul. Tetap saja. Jadi memang ada rukhsah orang yang sholat. Rukhsah orang yang sholat itu satu, lupa. Kedua, tidur. Boleh. Boleh kita tidak sholat dalam keadaan tidur. Ya emang udah tidur, ngapain lagi kan? Tapi ketika kita bangun dan sadar, oh ada sholat yang tertinggal, langsung sholat saat itu. Jadi ya seperti itu. Atau tadi kita lupa rokaat dan sebagainya. Oh ketika kita ingat, ada yang mengingatkan, ini kurang 1 rakaat, ya tambah lagi 1 rakaat. Nah, cuman bagaimana tipsnya agar kita tidak mudah lupa. Contoh lupa dalam sholat rokaat. Rokaat sholat. Gimana caranya agar kita tidak lupa dalam sholat rokaat nih? Bagaimana Pak? Gimana ya? Umumnya kita lupa dalam rokaat sholat adalah karena kita sholatnya sendiri. Oh. Tapi kalau sholatnya berjamaah? Nggak lupa, karena ada imam. Kalau imamnya lupa? Semuanya lupa. Makmumnya kan mengingatkan. Nah, itu. Kan ada yang mengingatkan, kalau yang cowok bilang subhanallah, kalau yang perempuan bilang tepuk. Nah, tepuk seperti ini. Nah, ya itu kan bagian dari upaya saling mengingatkan. Jadi kalau sholat berjamaah mah kemungkinan lupanya sangat kecil. Apalagi kalau jamaahnya banyak. Pira aku kabeh lupa.
Jamaah 100-100-nya lupa, masa sih gitu kan. Pasti ada yang ingat gitu. Ya kecuali memang ditakdirkan semuanya lupa. Ya wallahu alam itu bisa aja sih. Cuman ini kan ikhtiarnya manusia agar kita tidak mudah lupa harus ada reminder, ada yang mengingatkan. Walaupun lupa itu memang sifat manusia. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Jadi wajar gitu manusia lupa, manusia salah itu wajar. Tapi kan kita ingin naik levelnya, jangan jadi manusia biasa, tapi manusia yang cerdas, manusia yang beriman, manusia yang berislam, manusia yang senantiasa mengingat Allah dan semua kan ingin jadi manusia yang hebat kan gitu. Nah, bagaimana? Ya harus ada reminder nih, pengingatnya. Pengingatnya bisa teman, saudara, bisa ekosistem yang ada di sekitar kita saling mengingatkan. Dan umumnya kita lupa itu karena kita sendiri. Intinya saling mengingatkan ya Saling Pak ya. Mungkin Bapak ini ada yang bertanya dari TK Budi Luhur Pak. Oh, Ada TK. ada Ibu Yanti Aryani. Pertanyaannya, sabar itu tidak ada batasnya, namun karena tidak semua manusia ada yang kuat dan lemah, maka apakah yang harus dibangun atau diperkuat jika manusia sudah berada di titik lelah atau hampir menyerah, Pak? Jangan menyerah. Jangan menyerah. Pokoknya begini, ada itu di quotes saya itu di spanduk itu ada quotes yang setiap orang dosen bikin quotes ya. Nah, quotes saya itu adalah pantang menyerah adalah menyerah dulu. Oh, menyerah dulu. Maksudnya apa? Maksudnya bukan menyerah. Begini, prinsipnya agar kita pantang menyerah adalah kita harus menyerah kepada Allah. Jangan sombong kepada Allah mah gitu. Justru ya menyerah. We. Jadi kepada Allah itu harus menyerah semenyerah-menyerahnya. Kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Pokoknya mah menyerahlah kepada Allah mah. Allah yang maha segala-galanya, saya lemah. Allah yang maha kuat, saya lemah. Allah yang maha pintar, saya bodoh. Allah yang maha hebat, saya sangat tidak hebat. Allah yang maha berkuasa, saya sangat tidak berkuasa. Allah yang maha tahu, saya sangat tidak tahu. Allah yang maha punya, saya mah nggak punya apa-apa. Harus begitu gitu. Memposisikan diri kita di hadapan Allah. Harus semenyerah mungkin. Nah, ketika kita memang sudah menyerah kepada Allah, saat itulah Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Maka ketika Allah memberikan kekuatan kepada kita, disitulah saatnya kita pantang menyerah menghadapi situasi. Nah, jadi apa yang harus ditumbuhkan untuk bisa sabar unlimited? Nah, jadi unlimited sabar kita adalah sejauh mana kita bergantung kepada Allah. Kalau kita mau membandingkan penderitaan hidup kita, bandingkan penderitaan hidup kita dengan penderitaannya Rasul. Belum lahir, bapaknya udah nggak ada. Usia 5 tahun, ibunya nggak ada. Usia 8 tahun, kakeknya yang ngurus, yang ngasih, memanjakan Rasulullah, meninggal juga. Terus usia 8-12 tahun itu sudah menggembala domba. Sudah prihatin hidupnya. Belum lagi nanti setelah jadi Rasul, apakah Rasulullah hidupnya penuh dengan kebahagiaan? Ketika ada. Susah hidupnya. Ya ripuh. Bayangkan hidup kita, gini aja. Rumah kita dengan rumah Rasulullah. Mungkin bagusan rumah kita ya, Pak ya. Ya, gitu aja. Gitu. Rumah kita yang mungkin juga masih ngontrak lah ya. Rumah kita ada yang masih ngontrak, ada yang mungkin sudah punya. Sok bandingkan rumah Anda saat ini dengan rumah Rasul. Lebih bagus mana? Jauh. Rumah kita jauh lebih bagus. Pernah nggak kita tidak makan 7 hari? Tidak pernah. Tidak kuat mungkin Pak makan. Rasul pernah. Pernah nggak kita sampai, pokoknya semenderita Rasul lah gitu. Enggak kan gitu. Nah, apa yang membuat Rasulullah kuat? Karena Rasulullah selalu, bahkan ketika dikejar-kejar musuh, lagi hijrah dengan Abu Bakar, dikejar musuh, Abu Bakar khawatir kan? Apa jawaban Rasulullah? Jangan takut, jangan khawatir. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Nah, itu saja sumber kekuatannya. Yakin tidak? Allah memberikan pertolongan.
Yakin tidak bahwa semua itu ada dalam genggaman Allah, dan kalau kita pun menyerah, hanya menyerah kepada Allah, dan Allah yang akan memberikan pertolongan. Bukan menyerah kepada kondisi, bukan menyerah kepada situasi yang menghimpit sehingga aduh seolah-olah tidak ada jalan lagi. Ingat, semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Tinggal minta sama Allah. Gampang. Saya pernah, ini pengalaman waktu bulan Ramadan kemarin. Bulan Ramadan, kasusnya gini, sertifikasi dosen nggak cair-cair. 2 bulan waktu itu. Ngobrol, ini tuh cair-cairnya tuh. Ini bulan Ramadan, kita nggak doa yuk, nggak doa betul itu mah. Beres sholat zuhur berjamaah, berdoa masing-masing berdoanya. Saya juga berdoa. Ya berdoanya juga langsung saja, ya Allah, ini saya lagi butuh uang. Ya Allah, ya kapan ya, seperti dialog gitu dari doanya, ya Allah, kapannya ini sertifikasi cair itu. Mudah-mudahan segera ya Allah berikan kelancaran agar sertifikasi cair segera. Besok langsung ada pengumuman. Tapi pertanyaannya begini, apakah si pengumuman itu akibat dari doa saya dan doa yang lain? Mungkin ada sedikit. Belum tentu juga. Belum tentu. Bisa nggak kita tidak berdoa, tapi besok ada pengumuman? Bisa. Bisa. Tapi apa bedanya? Saya berdoa, besok pengumuman, dengan saya tidak berdoa sekarang, besok ada pengumuman. Apa bedanya? Usaha terlebih dahulu berdoa. Bergantung kepada Allah yang berbeda. Nah, sehingga ya pernah nggak kita ya memohon kepada Allah spesifik? Ya tadi ya kita hidupnya begitu terhimpit, susah dan sebagainya. Sehingga aduh untuk sabar tuh susah. Justru kuncinya agar Allah memberikan pertolongan kan sabar. Sehingga tinggal gantungkan saja, kembalikan lagi ke Allah. Ya Allah, hidup saya seperti ini dan saya menerima ini adalah takdir-Mu. Tapi ya Allah, kami lemah, kami tidak kuat. Hanya Engkaulah yang memberikan kami kekuatan. Hanya Engkaulah yang memberikan kami pertolongan. Tolonglah kami. Ya spesifik saja, apa butuh tolongnya, apa butuh duit, bilang butuh duit. Butuh pengen anak, bilang kasih anak gitu. Pengen rumah, bilang kasih rumah. Ya spesifik saja minta kepada Allah. Jadi kalau saya, ini mas saya ya, pengalaman ya, bagaimana untuk memperkuat sabar itu, kembalikan lagi kepada Allah. Bahkan ketika ada yang menzolimi, kembalikan lagi kepada Allah. Ya Allah, ini saya menghadapi ini. Ya Bismillah, mudah-mudahan saya kuat. Sambil terus memohon pertolongan, ya pada sejatinya kita ini lemah. Allah yang maha kuat. Oh ya. Baik Bapak, ada lagi yang bertanya dari mahasiswa atas nama Neng Fauzia dan Rosa. Bapak ini mereka pakai jumlah berdua nih. Assalamualaikum Ibu dan Bapak, izin memperkenalkan diri. Saya Neng Fauzia dari Prodi D3 Keperawatan, Pak. Mau izin bertanya, bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang sulit beribadah dan susah untuk diingatkan? Bagaimana caranya mengingatkan orang yang susah beribadah? Terus ingatkan. Unlimited itu juga. Sabarnya unlimited. Terus saja ingatkan. Seperti halnya Rasulullah terus berdakwah kepada Abu Jahal. Kan unlimited. Sampai memang Allah menakdirkan harus bertemu di medan Badar. Perang Badar. Kan ya, kalau sudah perang Badar mah antara hidup dan mati saja itu mah. Tapi selama belum ada, jadi selama masih ada ruang usaha, terus lakukan. Nah ini susah wae, iya sabar. Nah, dia bisa ingat, dia bisa sadar, bukan karena kita. Rasulullah saja ditegur kan. Wahai Muhammad, tugasmu hanya menyampaikan, hidayah mau urusanku. Jadi, ya kita jangan mengambil haknya Allah, urusan kita hanya mengingatkan. Gimana caranya? Ya ingatkan terus. Sholat yuk. Hoream. Oh ya udah. Besoknya sholat yuk. Terus, sampai kapan? Iya, sampai Allah menakdirkan kita harus berhenti. Atau memang sampai dia proklamasi gitu. Saya tidak akan pernah sholat seumur hidup. Saya tidak akan pernah ibadah. Bahkan saya akan keluar dari Islamnya. Itu urusan Anda kalau begitu. Gitu. Kan orang yang berkali-kali tidak sholat, bahkan sudah meninggalkan sholat, ya apa bedanya dengan orang yang kafir kan? Gitu. Tidak mau tunduk. Bahkan kan sholat itu salah satu identitas. Contoh ya. Atau mungkin ibadah-ibadah yang lain. Tapi prinsipnya begini.
tidak ada batasan waktu sampai kapan kita mengingatkan. Tidak ada batasan sabar bertahan dari upaya kita terus mengingatkan. Terus. Akhirnya Allah saja. Ini saya dakwah ada orang Sunda ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Pak. Eh, ya sejatinya hanya Allah lah yang memberikan hidayah. Kita mah nggak bisa apa. Itu aja sih. Jadi terus-menerus diingatkan ya, Pak. Ya. Baik, mungkin Bapak Ibu dosen ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Kita masih punya banyak reward ya Bapak Ibu, jadi Baru Bu Yoyo aja tadi ya. oh ini saya dapat chat Bapak dari Ibu Karwati. Izin bertanya Pak, apakah kalau orang marah-marah sudah pasti dia tidak sabar? Ya ada. Nah ini ada dalilnya juga ya. Marah ya. Quran surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiz wal afina anin nas. Ayat sebelumnya 133-nya berbicara tentang takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yaitu bagi orang yang bertakwa. Allah akan membalas surga bagi orang yang bertakwa. Yang takwa itu yang bagaimana? Ayat selanjutnya tadi. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra'i wal kadhiminal ghaiz. Yaitu mereka yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang dan sempit dan yang bisa menahan marah. Jadi menahan marah itu bagian dari kriteria orang yang bertakwa. Sabar juga bagian dari kriteria orang yang bertakwa. Maka jika orang tidak bisa mengendalikan marahnya, dan marahnya juga bukan marah, ada marah yang diperbolehkan. Marah ketika, ya tadi, marah ketika kita melihat kezaliman, marah ketika kita melihat ketidakadilan, marah ketika kita melihat adanya pelanggaran, tapi tetap basicnya adalah tadi, lemah lembut dan kasih sayang. Ya. Marah boleh. Tapi kan ini beda tadi, marah-marah. Marah-marah itu jadi karakter. Jadi Marah-marah. gede ambek lah ini mah ya. Ya yang jelas kalau gede ambek itu bukan karakter seorang muslim. Ya. Gede ambek itu bukan karakter orang yang bersabar, jelas. Jadi, tapi kalau marah boleh, ini mah marah-marah berarti memang hobi itu teh marah gitu. Ya jangan marah-marah mah. Karena menahan marah juga bagian dari kriteria orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa tadi balasannya surga, jangan marah-marah biar dapat surga. Jangan marah-marah Bu Karwati. Senyumin aja. Senyumin aja, ya. Sangat banyak ya Pak pertanyaannya. Ya nggak apa-apa. Sangat banyak. Mudah-mudahan bisa dijawab. Antusias teman-teman semuanya. Baik, Bapak ini dari staf perpustakaan Ibu Ibah. Izin bertanya bagaimana penerapan kebudiluhuran dalam kehidupan biar konsisten sejalan dengan suri teladan Nabi Muhammad SAW. Nah, kuncinya begini, kalau kita ingin sejalan, kenali dulu Rasulnya. Nah, ini orang perpustakaan ya. Ada berapa buku Sirah Nabawiyah yang ada di perpustakaan? Ada berapa Bu Ibah? Bu Rayu? Ada berapa kisah sahabat yang ada di perpustakaan? Ada berapa kisah sahabiah, sahabat-sahabat wanita yang ada di perpustakaan? Ada berapa buku-buku, pokoknya hikmah-hikmah perjalanan Nabi Muhammad di perpustakaan. Jadi kalau ini saya menjawab kepada orang perpustakaan, langkah pertama yang harus ibu-ibu, bapak-bapak lakukan, lengkapi perpustakaan kita dengan buku-buku seperti itu. Agar ada kesempatan, kalau perlu perbanyak bukunya. Agar mahasiswa, dosen bisa baca buku-buku itu. Jadi karena kuncinya agar kita bisa meneladani Rasulullah, kenal dulu Rasulnya. Kenal dulu perjalanannya, kenal dulu perjuangannya, kenal dulu sahabat-sahabatnya, kenal dulu istri-istrinya, kenal dulu anak-anaknya. Kalau itunya saja kita tidak kenal, ya bagaimana kita bisa mempelajarinya? Nah, jadi tugas pertama bagi orang perpustakaan, lengkapi buku-buku sumber-sumber tentang Rasulullah, tentang sahabat-sahabat Rasulullah. Oke. Ya, Bu? Lengkapi dulu Bu buku-bukunya. Bukan lengkapi, perbanyak. Perbanyak.
perbanyak buku-buku tentang Rasulullah ya Pak ya. Ya. Bapak di sini melanjutkan dari Bu Karwati, katanya marah di sini adalah bukan marah kepada orang yang marah kepada orang yang susah diatur, disuruh sholat susah gitu Pak, greget. Gimana nih Pak marah-marahnya karena nyuruh sholat nih? Apakah termasuk orang yang tidak sabar nih Pak? Ya harus sabar, nyuruhnya harus sabar. Nggak usah marah-marah, justru kalau perlu dengan kasih sayang gitu. Berikan contoh. Ya begini contohnya kan, seperti ke anak. Anak ketika usia masih anak-anak, ya ajarkan saja sholat. Ketika usia 8 tahun, ajarkan anak untuk sholat. Kalau anak kita tidak sholat itu dengan pukul kan? Pukul anak itu. Tapi kan pukulnya juga yang bagaimana? Iya. Pukul yang lembut, pukul dengan kasih sayang. Ya seperti itu kan? Itu ke anak. Sekarang bagaimana ke orang dewasa? Ke orang dewasa itu tetap tadi prinsipnya harus lemah lembut, kasih sayang, nyuruh sholat. Kan gini, kita nyuruh sholat dengan marah-marah, lebih enak mana? Nyuruh sholat dengan lemah lembut. Sholat tuh. Biasa we tuh kan. Beda kan? Sholat yuk cenah. Oh, kan paling dijawab gitu kan. Oh, nya engke we kan. Daripada dengan marah-marah kan jadi energinya negatif. Respon yang diterimanya pun akan negatif. Nah, sehingga saran saya daripada marah-marah, mending dengan cara yang baik. Kalaupun sulit, kasih contoh saja. Ajak sholat, nggak mau keneh ya udah. Ajak, dan itu tidak boleh berhenti. Terus, sabar tidak boleh ada batasnya. Oke, Bu Karwati, sabar tidak ada batasnya ya, walaupun nggak akan pernah mempan katanya Pak, tapi tetap terus dicoba untuk mengingatkan hal yang baik. Oh, ini gitu. mungkin definisi sabarnya. Sabar akan selalu identik dengan diam menerima kan. Iya. Jadi sabar itu bukan diam menerima. Ini harus saya habiskan dulu. Ini kalau ini habis ya. Kalau ini habis kan itu masih ada butir-butir air. Iya, betul Pak. Nah, yang disebut dengan sabar itu bagaimana mengeluarkan butir-butir air itu sampai habis. Sampai kering. Man. Walaupun kan sulit juga kan, Iya. dan tetap nempel si butir. Nah, tapi sabar itu terus mengeluarkan. Nah, jadi artinya sabar itu memang terus berusaha. Sabar itu tidak berhenti. Sabar itu terus mencoba. Sabar itu, ya makanya sabar itu unlimited. Unlimited. Berarti bukan hanya diam ya Pak ya, sabar itu bukan hanya diam. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Budi Rianto. Bapak izin bertanya, melanjutkan pertanyaannya Bu Karwati katanya. Bagaimana menurut ajaran Islam yang benar, orang yang marah itu mending dilampiaskan atau mending diam atau meninggalkan sumber yang penyebabnya marah tersebut katanya Pak. Oh, Rasulullah mengajarkan kalau kita marah, apa yang harus kita lakukan? Iya. Pertama, kalau kita marahnya lagi berdiri, duduk. Duduk. Kalau kita duduk juga masih marah, berbaring. Kalau berbaring juga masih marah, segera ambil air wudhu. Setelah wudhu, kan bukan habis wudhu terus main gapleh, kan enggak kan gitu. Habis wudhu teh sholat. Masa lagi sholat masih mau marah-marah gitu kan. Nah, jadi itu tips dari Rasulullah. Kalau lagi marah, duduk, berbaring. Berbaring tidak mempan, berwudu langsung sholat. Seperti itu. Bahkan ini pun dipraktekkan ya oleh sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair waktu beliau berdakwah di Yasrib. Yasrib itu sekarang Madinah. Jadi yang diutus oleh Rasulullah ke Yasrib berdakwah di sana itu Mus'ab. Nah, ketika sedang berkumpul dengan 12 orang yang sudah didakwahi oleh Rasulullah di Mekah, masuk Islam, kemudian kembali lagi ke Yasrib, berkumpul dengan Mus'ab, datang ada salah satu tokoh kepala suku namanya Sa'ad bin Mu'az. Dia bawa pedang. Ini melihat, naon itu kumpul-kumpul gitu. Ngapain? Bubar. Gitu. Marah-marah kan Sa'ad bin Mu'az itu. Nah, ini tipsnya Mus'ab bin Umair. Datang, berdiri, samperin gitu. Wahai Sa'ad, apakah engkau tidak hendak duduk dulu di sana? Dengarkan apa yang aku sampaikan. Jika engkau menyukai apa yang aku sampaikan, ya teruskanlah kita bergabung di sini. Kalau engkau tidak menyukai, silahkan kau pergi dan aku pun akan pergi. Duduk dulu yuk. Gitu. Akhirnya pedang udah keluar, masukin lagi, duduk lah. Benar gini yang disampaikan, baru masuk Sa'ad. Jadi
Itu praktek yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair menjalankan apa yang disarankan oleh Rasulullah, yaitu ajak duduk dia untuk agar dia tidak marah. Nah, jadi ya bagaimana solusi kita agar tidak marah-marah? Ya yang jelas, ya kenapa sih harus marah? Emang apa sih yang membuat kita marah? Berikutnya, ya tipsnya tadi, duduk, berbaring, atau segeralah lakukan sholat. Dan tinggalkanlah yang menyebabkan kita marah itu. Oh, boleh ditinggalkan ya Pak ya? Ya tinggalkan dulu, daripada Tinggalkan marah dulu. terus. Ya nanti kalau udah reda, datang lagi, ketemu lagi, ya say hello deh. Ya, oke. Kalau ditinggalkan, udah Pak, ditinggalkan aja, nggak akan balik lagi, itu gimana Pak? Boleh, asal ketika, ya begini, itu prinsip dari hijrah. Ketika sudah tidak ada lagi ruang usaha di sana, ya pergi. Rasulullah kan ketika tidak ada ruang usaha di Mekah, bukan karena marah kan perginya juga, karena perintah. Di Mekah sudah tidak kondusif, di Mekah masyarakatnya sudah tidak mau mendengar Rasul, masyarakatnya sudah menolak di Mekah. Di Mekah masyarakatnya sudah mau membunuh Rasul. Tidak ada ruang usaha lagi di sana. Susah, ya sudah, hijrah satu-satunya jalan, pindah. Itu. Nah, pertanyaannya apakah kita se ekstrim itu kondisinya sama dengan Rasul? Oh, tidak. Sampai harus meninggalkan gitu. Jadi meninggalkan itu ya kalau kondisinya se ekstrim Rasulullah. Bahkan si orang yang menyebabkan kita marahnya pun adalah sudah sampai mengancam jiwa kan. Apakah kita se ekstrim itu sampai harus meninggalkan? Nah, itu aja sih. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin baik. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman mahasiswa. Saya persilakan untuk mungkin satu orang lagi ya Bu ya. Alhamdulillah. Masih 4 boleh. Boleh teman-teman mahasiswa apabila ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita hari ini, dipersilahkan. Tapi cukup mungkin kayaknya tuh. Cukup. Itu berarti sisa aja. Ya, baik, mungkin untuk podcast kebetulan hari ini kita cukupkan Bapak. Terima kasih. Tapi ini sebelum ditutup Bapak, ya, boleh. ya, kita ingin ke depannya juga ini masih dengan mengakhlaki sifat Rasulullah. Harapannya kita ingin ada topik tentang parentingnya. Parenting ala, bukan ala Rasul, tapi parenting ala Allah mempersiapkan Rasul. Ngerti nggak? Oke, Pak. Ya. Jadi bagaimana Allah mendidik Rasulullah Muhammad sejak lahir sampai dia siap menjadi nabi. Dan di situ banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita terapkan dalam parenting kepada anak-anak kita. Jadi mempersiapkan anak-anak kita. Ini adalah cara Allah mendidik Rasul. Cara Allah mempersiapkan seseorang yang bernama Muhammad agar nanti di usia 40 jadi nabi. Nah, gitu. Bukan nanti didikan kita jadi nabi, bukan. Iya. Tapi ada nilai-nilai yang akan kita dapatkan di sana dalam proses pendidikan anak. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita akan membahas. Mudah-mudahan di acara podcast kebetulan selanjutnya ya Bu ya. Kita persiapkan Bu. Oke Bapak, sebelum kita tutup akan ada penyerahan sertifikat terlebih dahulu dari Habiro Kebudiluhuran Bapak. Mangga Ibu. Boleh, iya. Sudah. Terima kasih Pak ya. Terima lagi. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu dosen dan staf yang sudah hadir di ruang Zoom hari ini. Walaupun di kegiatan yang sangat padat di akhir tahun ini, tapi tetap menyempatkan untuk hadir, mendengarkan materi dari narasumber yang sangat luar biasa hari ini. Dan untuk teman-teman mahasiswa juga, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Bapak, izin saya tutup.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan dalam kata-kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Nuhun, hatur nuhun, Mbak Sadayana.